Selamat pagi para siswa-siswi yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan memulai materi kita. Topik yang pertama yaitu Yesus yang berbelas kasih. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Bapa, kami juga mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari semalam hingga kami boleh Engkau kumpulkan di ruangan ini untuk menerima materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa-siswi kami. Kiranya materi yang akan disampaikan dengan topik Yesus yang berbelas kasih dapat dengan mudah diterima, dicerna, dan didalami oleh para siswa. Ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam Yesus yang berbelas kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, mengetahui bahwa Yesus merupakan sumber belas kasih. Yang kedua, kita akan melihat dasar biblis yang menampilkan tindakan Yesus yang berbelas kasih yang akan menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah dalam tindakan keseharian kita sudah menunjukkan sikap belas kasih kita terhadap sesama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, berbelas kasih berarti turut merasakan kesusahan atau penderitaan orang lain dan berupaya meringankannya. Belas kasih juga dapat diartikan sebagai rasa kasih karena merasa iba. Secara umum, berbelas kasih mencakup rasa simpati, empati, dan keinginan untuk saling membantu. Siapa yang dibantu? Tentu yang dibantu adalah sesama manusia. Dan secara umum, semua makhluk ciptaan Tuhan. Dalam Alkitab, berbelas kasih berarti memiliki kasih sayang. Orang yang memiliki kasih sayang dan mempunyai pengampunan dan juga memiliki tindakan yang menunjukkan belas kasih atau ikut merasakan penderitaan bersama dengan orang lain. Artinya masuk ke dalam. Yesus Kristus dikenal dalam ajaran Kristen sebagai sosok yang penuh dengan belas kasih. Belas kasih merupakan ajaran utama Yesus. Ajaran yang paling mendasar adalah cinta kasih. Jika tanpa cinta kasih, maka segala sesuatu itu terasa sia-sia.
Tindakan belas kasih Yesus tercermin dalam berbagai pengajaran dan tindakannya selama hidup di dunia. Mari kita lihat beberapa contoh yang mendasari tindakan Yesus yang berbelas kasih. Yang pertama, pengampunan dosa. Yang kedua, penyembuhan orang sakit. Dan yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Mari kita lihat satu per satu terlebih dahulu. Yang pertama, pengampunan dosa. Salah satu contoh belas kasih Yesus yang paling menonjol adalah pengampunan dosa. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11, Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada seorang perempuan yang tertangkap basah sedang melakukan perzinahan. Alih-alih Yesus menghukumnya sesuai hukum Taurat, Yesus berkata kepada mereka yang menangkapnya dan ingin merajamnya. Di situ ada orang Farisi, ahli Taurat yang akan merajam perempuan yang sedang kedapatan berzina tersebut. Merajam di sini adalah melempari dengan batu. Artinya orang itu dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi tindakan belas kasih Yesus bertentangan dengan itu. Yesus tidak merendahkan martabat perempuan itu. Ia berkata kepada mereka yang ingin menghakiminya, jika di antara kamu ada yang tidak berdosa, silakan dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berani melakukan perajaman tersebut. Dengan ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang belas kasih serta pengampunan untuk tidak menghakimi orang lain dengan sembarangan, apalagi menghilangkan nyawa. Karena nyawa atau kehidupan adalah hak prerogatif Allah. Yang kedua, penyembuhan orang sakit. Yesus juga dikenal karena banyak sekali melakukan penyembuhan terhadap orang yang sakit. Mari kita lihat Matius bab 9 ayat 36. Yesus pergi ke kota dan ke desa untuk mengajar di rumah-rumah ibadat dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Ada yang sakit lumpuh, ada yang disembuhkan dari kebutaan sejak lahir, ada yang disembuhkan dari demam, ada yang disembuhkan dari penyakit kusta. Ada begitu banyak penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ini menunjukkan cinta kasih dan kepedulian. Tidak hanya rasa iba saja yang muncul di dalam tindakan itu, tetapi menunjukkan bukti kasih yang nyata. Dalam peristiwa Yesus memberi makan orang yang lapar, biasa kita ketahui dalam kitab suci
Yesus memberi makan 5.000 orang, seperti tercatat dalam Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Ia menunjukkan belas kasihnya dengan menyediakan makan bagi mereka yang lapar. Dalam konteks ini, bukan hanya lapar secara jasmani, tetapi juga secara rohani, di mana secara jasmani makan dengan kenyang. Secara rohani, lapar akan kasih Yesus itu sendiri. Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik manusia juga, tetapi secara holistik. Belas kasih Yesus berakar kuat dalam ajaran kitab suci yang menekankan pentingnya cinta kasih dan juga pengampunan. Berikut adalah beberapa ayat yang mendasari ajaran belas kasih dalam iman Kristen. Pertama, dalam Matius bab 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Efesus bab 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi, sama dengan Kristus mengasihi kamu. Para siswa sekalian, Yesus Kristus adalah teladan belas kasih yang sempurna, menjadi contoh, menjadi teladan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui tindakan pengampunan, penyembuhan, dan pemenuhan kebutuhan fisik, Yesus menunjukkan cinta kasih yang tidak terbatas. Ajaran dan tindakannya terus menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk hidup dengan kasih dan belas kasih terhadap sesama. Sebagai pengikutnya, kita diajak untuk meneladani sifat belas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa sekalian, hendaknya teladan dan belas kasih serta pengampunan yang telah Yesus tunjukkan kepada kita menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu tolong-menolong, bantu-membantu, tanpa melihat status dan jabatan orang yang akan kita kasihi, kita bantu, kita beri pengampunan. Semua dilandasi dengan cinta kasih. Baiklah, peserta didik sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Mari kita menundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu selama proses pembelajaran ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan dapat diterima dengan baik, dan materi yang disampaikan juga menjadi teladan, contoh, dan inspirasi bagi para peserta didik untuk selalu mengamalkan cinta kasih dimanapun mereka berada. Ya Bapa, doa ini kami haturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.